Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da hatta yaumil qiyamah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan Allah juga telah menciptakan bumi yang indah secara teratur, yang mana kita harus selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Ghafur. Andai kata kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Andai kata kita manusia menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak dapat menjumlahkan berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak bosan-bosannya selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau lah yang kita harapkan di yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana syafaat Rasulullah lah yang kita harapkan di hari yang tak ada gunanya harta, pangkat dan jabatan, sanak saudara, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang hadis arba'in, yaitu hadis pertama tentang niat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ma hajara ilayhi. Rawahul Imam Muhadditsain. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung niatnya, maka setiap orang akan diminta balasannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Siapa yang hijrahnya karena menginginkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan layaknya hidup di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya bernilai berdasarkan apa yang dia niatkan. Hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti ajaran agama Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Mengapa demikian? Bahwasanya adalah amalan perbuatan seorang hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya. Diriwayatkan Imam Syafi'i bahwa beliau berkata,
Hadis ini mencakup 70 bab di dalam fikih. Bahkan ada ulama yang mengatakan hadis ini mencakup sepertiga Islam. Hadis ini turun ada sebabnya, yaitu seorang yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang konon bernama Ummu Qais, bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrahnya. Maka orang ini dikenal dengan sebutan Muhajir Ibnu Qais, yaitu pemuda yang hijrahnya karena Ummu Qais. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah niat merupakan syarat layaknya atau syarat diterimanya amal perbuatan seorang hamba itu. Dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tepatnya di hati. Ikhlas membebaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dituntut pada semua amal soleh dan ibadah seorang mukmin. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya, berdasarkan apa yang diniatkannya. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah boleh jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bernilai ibadah. Yang membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan rutinitas adalah niat. Hadis ini menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati. Dan iman menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya dalam masa pembelajaran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Wallahu